Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Pulang Nonton. Pada hari ini, kita akan membawakan rekap alur film yang berjudul The Expendables. Film yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan para pensiunan satuan elit tentara yang bergabung dalam satu grup untuk menumpas seorang jenderal bertangan besi yang telah menyengsarakan rakyatnya. Film ini dibintangi banyak aktor ternama dan kita akan berfokus pada sang pimpinan yang bernama Barney Rose, yang dibintangi oleh Sylvester Stallone. Untuk lebih lengkapnya bagaimana, yuk disimak terus sampai habis. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya ya, biar makin asoy nontonnya. Di sebuah tempat bernama Teluk Aden di Somalia, kita diperlihatkan para perompak yang sedang menyandra para ABK. Perompak itu pun yang dipimpin oleh seorang yang bernama Asep, menyiarkan video siaran langsung dan memperlihatkan para ABK yang disandranya. Perompak itu pun sudah kehilangan kesabaran karena sudah 3 bulan tawaran mereka tidak digubris untuk menebus para tawanan ini. Sesaat mereka sedang asik live siaran langsung, lalu muncullah tas misterius yang jatuh dari langit dan diikuti beberapa laser merah yang sudah mengunci sasaran. Seketika, suasana pun menjadi tegang, dan AC pun panik karena banyak laser pengunci sasaran yang sudah ada di sekujur tubuhnya. Lalu, terjadilah perbincangan singkat untuk negosiasi harga tebusan yang harus dibayar. Di dalam tas tadi sudah berisikan 3 juta dolar Amerika, namun AC meminta lebih. Karena sudah 3 bulan lebih, ancaman dia tidak digubris. Seketika, tanpa pikir panjang, salah satu anggota yang bernama Gunner pun memberikan kasih sayang kepada Asep sampai dia pun tidur selamanya. Lalu, aksi tembak-tembakan ala koboi pun terjadi. Karena Barney tidak ingin mereka tertembak, mereka pun terpaksa menembaki lampu agar musuh tidak dapat menemukan mereka. Akhirnya, dirasa musuh sudah lumpuh, mereka pun turun ke bawah untuk menyelamatkan para sandera. Akan tetapi, tiba-tiba lampu pun dinyalakan kembali dan seseorang yang bernama Udin pun kembali memberikan ancaman kepada mereka agar jangan maju. Dengan sigap, Barney bernama salah satu timnya yang bernama Lee menumpas mereka sampai tuntas. Lalu setelah kondisi sudah aman, salah satu anggota yang bernama Gunner kembali berulah karena ingin mendapatkan pujian dan validasi dari semua anggota. Dirasa itu adalah perbuatan yang sangat kurang elegan, Barney pun akhirnya menegur Gunner atas perbuatannya itu. Dan seketika, Gunner diserang oleh seseorang anggota yang bernama Yang agar mengagalkan aksi tersebut. Lalu, pertarungan singkat pun terjadi antara sesama anggota Expendables. Saat Yang hampir kalah, Barney pun datang dengan menodongkan kasih sayang agar Gunner menghentikan aksinya. Setelah kejadian itu selesai, mereka pun kembali pulang ke markas mereka yang terdapat di Amerika. Di dalam pesawat pun, rupanya Gunner si anak ngeyel akhirnya diikat agar tidak kembali berulah. Lalu setelah suasana kondusif, akhirnya atas perintah Barney, Christmas Lee pun melepaskan ikatan Gunner dan kembali memberikan benda kesayangan Gunner. Namun, di situ Gunner pun menolak. Sesampainya di Amerika, Barney pun menemui sahabat lamanya yang seorang mantan anggota Expendables yang bernama Tol. Mereka pun berbincang sejenak sambil menyelesaikan karya seni di bagian tubuh Barney. Lalu, saat momen asik-asik itu terjadi, tibalah juga Lee Christmas yang ikut bergabung dengan mereka. Seketika, Tol mendapatkan telepon dan telepon itu adalah pekerjaan baru untuk para Expendables. Akhirnya, Barney pun memilih salah satu pekerjaan tersebut. Lalu, di lain tempat, ada sebuah negara kecil yang bernama Vilena. Negara tersebut dipimpin oleh seorang jenderal bertangan besi yang bernama Jenderal Garza. Dalam momen tersebut, dia menangkap beberapa pemberontak yang ingin menggulingkan kepemimpinannya. Singkat cerita, mereka pun dibuat turu untuk selamanya. Namun, sebelum Jenderal Garza menarik pelatuk, ada seorang Amerika yang misterius menarik pelatuk itu terlebih dahulu. Keesokan harinya, Barney menemui seorang agen CIA yang bernama Church di sebuah gereja. Datanglah juga Trance ke dalam gereja tersebut untuk mengikuti pemberian job desk tersebut. Lalu, Church pun menjelaskan kalau job desk-nya itu adalah membun-bun seorang jenderal tirani yang bernama Garza di sebuah negara kecil bernama Vilena. Alhasil, karena itu dirasa berat, Trance pun mengundurkan diri dan melimpahkan pekerjaan itu kepada Barney. Akhirnya, Barney pun menyanggupi pekerjaan itu karena nilainya yang cukup lumayan senilai 5 juta dolar untuk memberantas kejahatan sang jenderal Garza. Setelah pertemuan itu usai, Barney kembali ke tempat persembunyiannya. Tanpa diduga, muncullah Gunner secara mengejutkan. Namun, kedatangan Gunner tersebut tidak diterima Barney dengan baik. Alhasil, Gunner pun mengancam Barney untuk hati-hati dan meninggalkannya. Singkat cerita,
Barney dan Lee memutuskan untuk observasi ke negara Vilena untuk mempelajari medan alam dan situasinya. Sesampainya di Vilena, mereka pun sempat dicurigai karena pesawat mereka yang amat besar. Mereka pun mengaku sebagai pecinta satwa dan hendak berwisata ke negara Vilena. Morning. Namun, tampak seorang tentara Vilena yang memandang Lee dengan penuh kecurigaan sampai situasi pun secara singkat menjadi tegang. Alhasil, situasi pun kembali normal saat Barney meyakinkan pihak imigrasi dengan mengeluarkan paspor mereka. Ornithologist. Ketika mereka berhasil masuk ke lingkungan masyarakat Vilena, mereka pun terkejut dengan kehadiran para tentara yang sedang terburu-buru. Lalu, nampaklah seseorang misterius yang mengenakan jas dan berwajah Amerika ada bersama dengan para tentara tersebut. Tak lupa, di momen itu, Lee berhasil mengambil dokumentasi sebagai bagian dari petunjuk dari misi mereka. Setelah situasi kembali kondusif, mereka pun menghampiri sebuah kafe dan menemui seseorang pemandu wisata yang bernama Sandra. Akhirnya, Barney, Lee, dan Sandra pun berjalan-jalan untuk mengintari tiap bagian negara Vilena. Dan di balik wisata itu pun, Barney mencari informasi tentang keadaan negara ini dan siapakah Jenderal Garza sebenarnya. Lalu Sandra pun menjelaskan kalau Jenderal Garza adalah pemimpin tirani yang tidak segan-segan menjadikan rakyatnya sebagai tumbal demi melanggengkan kekuasaannya. Di balik aksi Jenderal Garza pun, ada orang asing yang mendanai setiap aksinya. Lalu Sandra pun menjelaskan kalau Vilena yang dulu sebenarnya adalah negara yang damai. Namun setelah datangnya pihak asing yang memberikan uang, maka Jenderal Garza pun menjual jiwanya demi kekuasaan. Lalu, saat Barney menanyakan jarak tempuh ke istana sang jenderal, Sandra pun menaruh curiga kepada Barney. Namun, Barney bilang kalau dia hanya ingin melihat pemandangan. Sandra kembali menjawab kalau di sana tidak ada pemandangan. Alhasil, Sandra pun mengiyakan permintaan Barney untuk ke daerah sana. Di lain tempat dan di waktu yang bersamaan, orang asing yang kita sebut saja Mamat sedang meninjau lingkungan sekitar dan sedikit marah kepada sang jenderal. Karena seharusnya tanaman daun singkong Bob Marley milik Mamat sudah bisa ditanami. Namun, Mamat hanya melihat lahan yang masih belum ada tanamannya. Jenderal Garza yang karena nggak mau harga dirinya jatuh di hadapan anak buahnya, dia memperingati Mamat agar tidak seenak jidat di wilayahnya. Lalu, Mamat pun pergi meninggalkan Jenderal Garza. Kembali kepada rombongan wisata Barney. Saat mereka sudah hampir sampai ke lokasi terlarang, secara mendadak Lee meminta untuk diturunkan sejenak. Lee pun beralasan ingin sebut sejenak yang padahal sedang mencari informasi terkait medan tempuh dalam aksi The Expendables. Sesampainya Barney dan Sandra di lokasi, Barney pun melihat-lihat pemandangan sekitar yang rupanya dia sedang mengamati jarak tempuh menuju istana sang jenderal. Saat mereka sedang asik-asik mengobrol, secara tiba-tiba datanglah segerombolan pasukan Vilena yang hendak menyergap mereka berdua. Situasi pun menjadi tegang. Namun, Sandra mencoba menjelaskan agar Barney tidak terlibat dalam aksi itu. Tapi karena Sandra mendapatkan sergapan yang menyakiti dirinya, secara refleks Barney pun hendak menolong Sandra. Namun, sebelum dia berhasil menolong Sandra, terlebih dahulu dia mendapatkan tendangan kasih sayang dari salah satu prajurit. Saat kondisi sudah makin terpojok, secara mengejutkan, datanglah Lee dengan penuh kasih sayang membuat salah satu prajurit turu. Lalu, aksi pembebasan Sandra pun terjadi. Got it! Setelah mereka berhasil menyelamatkan Sandra, mereka pun bergegas lari untuk meninggalkan Vilena. Seketika, negara Vilena pun menjadi mencekam karena pihak militer sudah diterjunkan untuk menangkap Sandra dan dua orang asing tersebut. Barney pun secara ngotot ingin membawa Sandra, namun Sandra menolak dan dia pun ingin tetap di sini. Tapi Barney karena udah kasihan atau mungkin demen sama Neng Sandra, dia pun kepingin membawa Sandra untuk ikut bersama mereka. Sesampainya mereka di pelabuhan, Barney menyuruh Sandra agar mengikuti Lee untuk masuk ke pesawat. Dan di sisi lain, Barney akan membereskan pihak imigrasi dan penjaga. Sesampainya hendak masuk pesawat, Sandra pun mengurungkan niatnya untuk kabur dan menyuruh Lee dan Barney untuk melarikan diri. Akhirnya, Lee pun dengan kesal masuk ke pesawat dan menerbangkannya. Saat mesin pesawat sudah nyala,
Penjaga pun bergegas untuk menahan Lee. Namun secara sigap, Barney pun memberikan kasih sayang untuk selamanya kepada para penjaga dan juga bapak botak penjaga imigrasi. Lalu setelah Barney membersihkan sasaran, Hey! dia pun bergegas untuk masuk ke pesawat. Lalu, secara mengejutkan, serangan pun muncul dari tentara Vilena yang sudah tiba di pelabuhan. Akhirnya, mereka berdua pun berhasil terbang. Barney menanyakan keberadaan Sandra. Namun ternyata, Sandra tidak ikut dengan mereka. Lalu, Barney yang merasa galau pun karena Neng Sandra nggak ikut, secara mendadak memutuskan untuk memutar balik pesawat dan melancarkan serangan balasan kepada prajurit Vilena. Dengan berani, Lee pun keluar dari kabin pesawat dan menjadi regu penembak. Saat Lee memberikan isyarat sudah siap, terjadilah serangan udara. Saat serangan udara berhasil dilancarkan, tak lupa Barney pun memberikan air perdamaian yang berbentuk bensin. Dan dengan kasih sayang, Lee pun menembakkan flare untuk meledakkan dermaga tersebut. Dan akhirnya, mereka pun berhasil dan segera meninggalkan Vilena. Lalu, malam pun poek. Saat kekacauan sudah terjadi, Mamat pun menceritakan dua orang asing yang sudah mengacaukan bisnisnya. Lalu, Mamat pun mengancam sang jenderal. Karena ternyata, Sandra yang hendak ditangkap oleh Mamat merupakan anak dari sang jenderal Garza. Jenderal Garza pun hanya bisa kesal melihat Mamat, lalu dia pun meninggalkannya. Secara mengejutkan, ketika sang jenderal sudah pergi, datanglah Gunner ke hadapan Mamat. Lalu secara saklek, Gunner pun menjual informasi tentang Expendables kepada Mamat. Sesampainya Barney di markas, dia pun mengadakan rapat singkat bersama para anggota tentang misi mereka di Vilena nanti. Lalu mereka pun mengetahui bahwa target sesungguhnya bukanlah Jenderal Garza, melainkan si Mamat sendiri yang bernama asli James Monroe. James Monroe merupakan pengkhianat bangsa yang harus diringkus, karena aksi bisnisnya yang sangat merugikan sebuah bangsa dengan menjual garam Cina dan daun singkong Bob Marley. Karena dirasa Barney dan The Expendables ingin ditumbalkan oleh Charles, maka mereka pun membatalkan perjanjian bisnis dengan Charles saat itu juga. Keesokan harinya, situasi di Vilena pun makin mencekam, karena para tentara kini mencari keberadaan Sandra. Lalu Monroe pun yang mencari ke dalam rumah Sandra tidak menemukannya, dan mengambil salah satu lukisan lalu diberikan kepada sang jenderal, sampai sang jenderal pun kesal kepada Monroe. Sungguh naas bagi Sandra, karena dirinya meskipun seorang anak dari jenderal, dia pun harus ditangkap dan menjadi tawanan bagi pihak Monroe. Sang jenderal pun kesal dan menyayangkan aksi Sandra yang tidak ikut kabur bersama dua orang asing itu. Namun Sandra karena sudah kecewa dengan ayahnya, dia pun memaki ayahnya sampai dia pun diberikan kasih sayang oleh mamang Smackdown kita yang bernama Stone Cold. Di lain tempat, Barney pun datang menemui Tol. Lalu, Barney pun curhat soal misinya kemarin dan menceritakan kalau Sandra adalah anak dari target mereka. Namun, ketika ada kesempatan lari, dia tidak melakukannya. Seketika, Tol pun mengingatkan Barney tentang masa lalu mereka saat bertugas di Bosnia. Tol sangat menyesal karena tidak menyelamatkan wanita yang pernah ia temui saat itu juga. Karena hal tersebutlah yang membuat Tol keluar dari keanggotaan The Expendables. Akhirnya, Barney pun mendapatkan jawaban dan meninggalkan Tol begitu saja. Keesokan harinya, rapat singkat pun kembali digelar. Saat itu ada Barney, Lee, dan Yang. Barney memutuskan kembali ke Vilena untuk menuntaskan misi tersebut. Namun hal tersebut sangat ditentang oleh Lee. Tapi Barney beralasan kalau itu adalah masalah pribadi. Jadi Barney dengan kekeh memutuskan kembali ke Vilena. Saat Barney ingin pergi, Lee pun masuk dan mengikut Barney pergi. Namun, secara mengejutkan, Gunner sudah ada di belakang mereka dan segera menyusul mereka untuk menyerang. Sesampainya mereka di lampu merah, mereka pun akhirnya dengan santai berbincang-bincang tentang kehidupan pribadi mereka. Namun, secara tiba-tiba mereka pun mendapatkan serangan dari rombongan Monroe. Secara cepat, Barney pun berhasil melarikan diri dan aksi kejar-kejaran ala film The Raid pun terjadi. Dengan sigap, Yang ke belakang bak mobil untuk memberikan serangan balik. Aksi kejar-kejaran pun semakin memanas, sampai Barney pun memutuskan memancing Gunner agar masuk ke sebuah pabrik. Lalu, saat mereka berhasil memasuki pabrik, Gunner pun mencari Yang. Lalu secara mengejutkan, Yang datang dan menendang Gunner sampai tumbang untuk sementara. Dan akhirnya, mereka berdua pun kembali bergelut. Awalnya Yang menguasai permainan, namun akhirnya Yang pun nyaris kalah dan hendak dibuat turu oleh Gunner. Yang! What do you wear? Size 3? Bring it, Happy Feet!
Namun di situ Barney tidak ingin membuat Gunner turu, melainkan mencari informasi tentang siapakah yang membayar Gunner. Akhirnya setelah aksi baku pukul itu selesai, Barney dan Yang segera kembali ke pangkalan udara untuk bergegas ke Vilena. Ternyata bukan hanya Barney seorang, melainkan The Expendables pun ikut membantu Barney untuk menuntaskan misi mereka. Ada Lee Christmas, Yang, Caesar, dan Toll Road yang ikut bersama Barney. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil menyusup masuk ke istana jenderal. Lalu mereka pun melumpuhkan satu persatu penjaga dan juga menempelkan peledak pada setiap bagian bangunan istana. Lalu di tempat lain, Sandra yang saat ini disekap mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari beberapa pasukan Vilena. Dan akhirnya, Barney pun datang dan menyelamatkan Sandra dari sana. Namun sesaat mereka sedang melarikan diri, mereka pun dihadang oleh anak buah Monroe beserta pasukan penjaga. Sandra pun akhirnya dibawa secara paksa oleh salah satu penjaga. Disitulah Barney diinterogasi oleh Mamang Stone Cold untuk memberitahukan jumlah penyusup yang datang. Namun Barney tidak menjawabnya. Dan seketika datanglah Yang dan Lee membantu Barney untuk melumpuhkan para penjaga. Dengan mudahnya para Expendables melumpuhkan pasukan Vilena sampai mereka semua pun dibuat turu satu persatu. Lalu Barney pun mengejar Mamang Stone Cold dan Baiwan pun terjadi. Barney sangat kesulitan melawan Mamang botak ini karena selain badannya besar, dia pun memiliki kekebalan tubuh seperti badak Jawa. Di tempat Lee dan kawan-kawan, mereka semakin terpojok dengan banyaknya pasukan yang datang. Namun secara mengejutkan, Caesar dengan senjata ampuhnya berhasil melumpuhkan mereka. Lalu saat Mamang Stone Cold melihat Caesar, dia pun lari ketakutan karena tidak ingin menjadi korban kasih sayang dari Caesar. Di waktu yang bersamaan, Jenderal Garza pun kini berdebat dengan Monroe, dan dia pun mengembalikan uang yang Monroe berikan karena sang jenderal merasa kalau dirinya hanyalah sebagai boneka dari Monroe. Saat ini, Barney dan kawan-kawan berhasil membersihkan tempat itu dan menuju pintu keluar. Saat pintu keluar itu ditendang, alhasil mereka pun mendapatkan banyak todongan senjata dari semua pasukan Vilena. Lalu, saat sang jenderal mendengar kegaduhan di luar, dia pun mengambil kesempatan untuk berpidato sejenak dan meminta maaf atas keegoisannya selama ini. Akan tetapi, akal bulus Monroe yang kelakuannya membuat iblis pun insecure, dia pun membuat sang jenderal turu untuk selamanya. Sang jenderal pun jatuh ke bawah dengan gaya santuinya, lalu Monroe pun pergi dengan membawa Sandra. Namun, karena pihak pasukan Vilena mengira Barney adalah orangnya Monroe, mereka pun menembaki Barney sampai tidak memberikan kesempatan. Saat mereka sudah semakin terpojok, para anggota menyuruh Barney untuk segera meledakkan istana. Namun, Barney masih menahan pemantik karena masih ada Sandra. Di saat Lee melihat Sandra sudah keluar istana, akhirnya istana sang jenderal pun diledakkan. Saat suasana menjadi kacau, akhirnya para anggota The Expendables pun kini membalikan keadaan dengan memberantas habis pasukan Vilena. Situasi pun makin mencekam, karena mereka harus menghabisi satu persatu para pasukan dengan kondisi stok amunisi yang menipis. Mamang Stone Cold pun dihadang oleh Toll Road. Lalu aksi gelut terjadi. Akhirnya, karena Toll Road kita adalah atlet UFC, dia pun dengan mudahnya memenangkan pertarungan tersebut. Di tempat lain, Barney pun semakin terpojok. Namun, akhirnya dia bisa membalikan keadaan. Setelah Barney melihat helikopter jemputan Monroe datang, dia pun dengan dibantu Caesar melemparkan peluru mortir dan akhirnya berhasil mengenai helikopter itu. Karena Monroe ini sudah semakin terpojok, dia menodong Sandra sampai Barney pun melepaskan senjatanya. Tapi Monroe ini memang licik, dia memberikan kasih sayangnya sampai Barney jatuh. Saat Monroe sudah merasa di atas angin, Sandra mendorongnya dan Barney dengan sigap membuat Monroe untuk turun selamanya. Beberapa jam kemudian,
Saat fajar sudah menyingsing, Barney pun berpamitan dengan Neng Sandra dan tak lupa memberikan sebagian tabungannya selama bekerja menjadi pemburu bayaran untuk membangun kembali negara Vilena. Setelah itu mereka pun pulang. Sesampainya mereka kembali, mereka pun berpesta akan kemenangan mereka di bengkel milik Tol. Dan tak lupa, terlihat juga Gunner yang sudah ada di sana dan diterima kembali ke tim Expendables. Saat mereka sedang asik-asik berpesta, Lee dan Tol pun beradu melempar pisau. Karena Lee ini tidak mau kalah dan tidak ingin harga dirinya jatuh, dia pun mengambil ancang-ancang sampai keluar bengkel, lalu melempar dengan akurat dan film pun tamat. Ending yang sangat mengesandrakan. Jadi pesan moral dari film ini memberitahukan tidak semuanya itu bisa dikendalikan oleh uang, apalagi uang haram. Dukung terus pertumbuhan channel ini dengan mengklik subscribe dan like. Lalu jika ingin request film apa, bisa langsung ketik di kolom komentar. Dan bersama saya, Mas Yo, yang mewakili seluruh jajaran organisasi Pulang Nonton mengucapkan adios.